Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Teman-teman di seluruh Nusantara, kaum muslimin yang saya hormati, mari kita mendengarkan penjelasan menurut sejarah bedanya antara Sayyid dan Syarif. Sayyid dan Habib merupakan dua entitas berbeda. Sayyid dari Hijaz, sementara Habib dari Yaman Hadrami. Berikut penjelasan ilmiah terkait kronologi, momen, dan tujuan mereka ke bumi Nusantara. Takbir! Takbir! Siap ganyang begal nasab! Siap ganyang begal nasab! Siap usir begal nasab! Takbir! Sahabat Puja Sumatera. Kiai Haji Agus Sunyoto, sejarawan NU dan penulis Atlas Wali Songo, menyebut Islam masuk ke Nusantara sejak abad 7 Masehi di era Kerajaan Kalingga. Namun sifatnya masih individual atau lewat para pedagang, belum bersifat komunal atau masif dan sistematis. Pada abad 9 hingga 10 Masehi, para penyebar Islam dari Persia sudah mengawali masuk ke Nusantara. Mereka dikenal keluarga Lor yang membangun pemukiman di Jawa bernama Pemukiman Loram atau Loran. Di antara tokohnya bernama Fatimah binti Maimun hingga Syekh Subakir. Pada abad 14 Masehi, para pemuka Islam dari Iran, Maroko, dan Uzbekistan yang leluhurnya berasal dari Hijaz sudah berdatangan ke Nusantara dalam rangka persebaran Islam. Mereka adalah keluarga Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang menyebar ke berbagai wilayah. Mereka adalah Sayyid Al-Kazimi Al-Husaini dan Al-Jilani Al-Hasani yang datang ke Nusantara. Para Sayyid Hijaz ini datang ke Nusantara membawa sikap ramah berbasis kearifan lokal. Di antara tokoh-tokohnya bernama Sayyid Maulana Malik Ibrahim, Sayyid Datuk Kahfi, Sayyid Jumadil Kubro, hingga Sayyid Hasanuddin Quro. Mereka menanggalkan budaya asal untuk berasimilasi dan berakulturasi dengan warga Nusantara. Mereka masuk ke lingkungan keluarga para raja dengan misi memperbesar persebaran Islam. Misi mereka secara lebih masif kelak dilanjutkan Majelis Wali Songo pada abad 15 Masehi. Dari proses asimilasi itu, kelak lahir rumpun Sadah Al-Jawi, keturunan Sayyid Hijaz di Nusantara. Sejak abad 15 Masehi ini, Islam sudah sangat besar di Nusantara. Banyak Sadah Al-Jawi yang jadi pemuka Islam, khususnya dari lingkungan kerajaan atau kesultanan. Para Sadah Al-Jawi ini menjadikan ajaran Islam memiliki wajah yang khas Nusantara. Ajaran Islam berbasis keramah tamahan dan kearifan lokal Nusantara. Kiai Haji Agus Sunyoto menjelaskan, para Sayyid Hijaz dari Makkah Madinah datang ke Nusantara secara bergelombang-gelombang. Pada gelombang kedatangan Sayyid Hijaz berikutnya, Nusantara sudah terdapat banyak Sadah Al-Jawi. Kedatangan Sayyid Hijaz pada gelombang berikutnya ini sudah mendapat sambutan hangat kalangan Kesultanan Nusantara. Pada 1990 Masehi atau akhir abad ke-18 Masehi, konflik besar terjadi di Makkah, Madinah atau Hijaz. Konflik ini disebabkan gerakan pemurnian kaum Wahabi di Makkah. Para Sayyid banyak yang dieksekusi dan diburu kaum Wahabi. Walhasil para Sayyid dari Hijaz ini mencari suaka hidup di Nusantara. Para Sayyid dari Hijaz ini ditampung dan dicarikan tempat oleh pemimpin kala itu, yaitu Sultan Hamengkubuwana II. Oleh Hamengkubuwana II, mereka diberi tempat untuk hidup di sekitar Jogja. Tempat ini kelak dikenal dengan istilah wilayah Sayyidan. Para Sayyid dari Hijaz itu hidup di kampung Sayyidan ini. Sultan Hamengkubuwono II adalah kakek dari Pangeran Diponegoro. Kelak ketika Pangeran Diponegoro mengangkat senjata pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi, para Sayyid dari Hijaz yang berada di kampung Sayyidan ini ikut mendukung perang yang dikomandoi Pangeran Diponegoro tersebut. Saat Pangeran Diponegoro kalah perang dan ditangkap Belanda pada 1830 Masehi, para Sayyid dari Hijaz beserta para pengikut Diponegoro lainnya tak mau menyerah. Mereka melarikan diri dan menyebar ke berbagai daerah. Mereka tetap menyimpan bara perlawanan pada para penjajah, sekaligus mendakwahkan Islam di daerah persembunyian. Karena kuatnya pengaruh Sayyid pada zaman itu, sehingga seluruh keluarga Sayyid terus diburu dan dibunuh, sehingga saat itu banyak para Sayyid yang menghilangkan gelar Sayyid.
Mereka sembunyi dan banyak yang menyebar ke seluruh Nusantara, seperti Sumatera dan lainnya. Perlawanan rakyat dan para pejuang terus terjadi, dan diakui oleh sejarah bahwa titik perlawanan terhebat rakyat ada di Jawa Timur, Palembang, Aceh, dan Kalimantan. Sehingga Belanda merasa beberapa titik ini harus dijinakkan. Sahabat Puja Sumatera, Kiai Haji Agus Sunyoto menjelaskan, pada tahun 1832 Masehi, 2 tahun setelah Perang Diponegoro padam, penjajah Belanda mendatangkan orang Arab dari Yaman ke Nusantara. Inilah pertama kali Arab Yaman berada di Nusantara. Orang Arab Yaman datang ke Nusantara saat Islam sudah besar. Belanda mengincar orang Yaman karena negara mereka mengalami konflik perang saudara dan didorong faktor kemiskinan. Dan Belanda meyakini orang Yaman mampu menandingi para Said yang telah lama berada di Nusantara. Negeri Hadramaut pada akhir abad ke-19 itu mengalami perang saudara antara Al-Kuwaiti dan Al-Khatiri. Mereka memperebutkan kekuasaan di Hadramaut. Bahkan kekayaan Hadramaut tahun 1930 hanya dapat memenuhi kebutuhan 1/4 penduduknya. Padahal penting dicatat, pada tahun itu 20-30% penduduk Hadramaut tinggal di berbagai negara lautan India. Para Habib dari Yaman ini tidak mengalami ikut perang terhadap Belanda, sebab mereka didatangkan langsung oleh Belanda sendiri. Di Nusantara, Habib dari Yaman diangkat Belanda menjadi kapitan Arab, mufti, dan sejumlah jabatan administratif penting lainnya. Komunitas ini disiasati oleh pemerintah kolonial dengan membuat basis kependudukan di kawasan-kawasan tertentu atau kawasan terkuat perlawan rakyat pribumi terhadap Belanda yang disebut Kampung Arab. Keberadaan Kampung Arab ini bisa dijumpai di beberapa pulau di Indonesia. Di Jawa, keberadaan mereka ada di Jakarta, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Jember, Bondowoso, Pasuruan, Malang, Gresik, dan lain-lain. Di Bali ada di Singaraja. Di NTB kaum Arab berbasis ada di Sumbawa. Sebaliknya, di NTT mereka berkerumun di Kupang dan Sumba. Di Sumatera mereka berkoloni di Palembang, Deli Serdang, Jambi, dan Aceh. Di Kalimantan, kampung Arab dijumpai di Banjarmasin dan Pontianak. Di Madura, mereka ada di Bangkalan dan Sumeneb. Di Sulawesi, mereka ada di Palu, Makassar, Gorontalo, Donggala, dan Manado. Di kawasan Maluku, keberadaan komunitas Arab ada di Ambon, Ternate, dan Banda Neira. Beberapa Sada Alawiyin generasi awal oleh kolonial dimasukkan atau ditempatkan untuk melanjutkan kerajaan atau kesultanan, seperti Kesultanan Pontianak, Siak Sri Indrapura, Sambas, Pelalawan, Riau Lingga, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita sudah simak video sejarah kedatangan para sayyid dan sejarah kedatangan para habaib dari Hadrami, yang mana para habaib ini datang ke Indonesia dibawa oleh penjajah Belanda. Berbeda dengan kedatangan para sayyid atau syarif dari Hijaz menuju Indonesia. Mereka datang untuk syiar agama melalui jalur perdagangan. Jadi semakin jelas di sini ya, siapa yang memang benar-benar keturunan atau dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW. Karena kedatangan para habaib ini didatangkan dari Yaman sana oleh kolonial Belanda hanya untuk menandingi eksistensi para syarif keturunan Nabi besar Muhammad SAW yang ada di Indonesia. Karena para syarif pada zaman kolonial Belanda, seperti yang disampaikan Gus Baha yang satu ini, bahwa para syarif sampai melebur kepada khalayak umum untuk menghindari genosida, pembunuhan massal oleh kolonial Belanda. Bagaimana videonya? Monggo disimak bareng-bareng. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu, bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat, termasuk minggat sendiri. Akhirnya Islam sendiri kata minggat dengan Aceh kata. Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Jinawo itu tukaran, kecewa keraton itu minggat. Akhirnya orang Islam di Sulawesi, orang pangeran nak berkeliaran itu. Berhubung itu jadi pangeran kan mental mimpinya kan pancet. Akhirnya gawe pondok, gawe gerak,
Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad persis sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610. Ya, kalau Masehinya sekitar 610. Gitu. Kisarannya ya terpaut sekitar 600. Kenapa disejarahkan di Aceh itu era sahabat? Karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim, itu banyak sahabat yang netral yang milih minggat, gak melok-melok, dia pergi. Dia saat pergi itu menuju Cina, karena dulu kota populer itu Cina. Ya banyak yang sampai ke Cina. Makanya kayak Cina di King di apa itu banyak kepulauan Cina sing Islamnya sudah mayoritas. Bahkan hampir semua elemen di Cina itu sudah banyak yang Islam, termasuk pasukan. Makanya abad keberapa itu ada jenggo, ada apa itu kamu tidak usah kaget karena era sahabat saja sudah ada Islam di sehingga apa Islam sudah merasuk di sana lama, termasuk banyak saja pasukan-pasukan Cina yang Islam. Makanya kayak cerita jenggo Islam, terus Masjid Sambokong di Semarang itu diyakini jenggo Dzurriyyah Rasul, itu memang masuk akal. Dulu ketika tragedi itu memang banyak Dzurriyyah Rasul yang pergi ke Cina. Nah itu ada nggak sampai Cina, bekesatan, beberapa pokoknya untuk sholat malam akhirnya tergambar doa. Sehingga Islam di Aceh tua betul. Orang sepakat pasti Islam pertama di Indonesia itu dia. Makanya secara face ya wajahnya orang Aceh itu lebih dekat ke Arab atau India, karena dulu mbah-mbahnya itu kalau nggak Arab ya Pak. Itu sejarah. Kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini yang sejarah paling ekstrim. Zuriyahnya Husain yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama Sarifah, harus nikah sama Ajam. Makanya banyak saya kasus bin Yahya bin Bafadol atau Balfaqih itu banyak yang gak rai Said lah. Orang ini puasa kadang rai Cino, ya kayak Cenggu barang itu. Saya pernah ditanya, apa mungkin Cenggu Dzurriyyah Rasul, tapi rai ini kok Cino? Privasi ya sih. Dulu ketika banyak pembantaian karena orang memburu Dzurriyyahnya Husain, ya sejarah itu kan kayak film-film Cina. Karena takut Dzurriyyahnya Husain itu nanti melawan, mengkudeta, banyak orang yang berburu Dzurriyyahnya Husain mau dibantai. Sehingga untuk mensiasati itu banyak yang harus kawin sama orang non Arab. Dan lainnya pesek atau keriting, pokoknya serang ketara arah. Paham? Sehingga banyak Dzurriyyah Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postur sudah ada kayak Dzurriyyah Rasul. Padahal silsilahnya jelas sampai Nabi. Itu dulu bagian dari strategi menghindari pembantaian. Makanya kamu jangan kaget. Misalnya istrinya Sari Budatua Cina, Putri Tempo Cina. Uswino Cina kok nak sampai dok kajian? Saya itu ngaji aku roh, kan tadi di kandang. Itu sejarahnya memang begitu, memang disengaja dulu dari babahnya, apa? Artinya ya mungkin tuh kalau PPS turunan Nabi. Agak turunan Nabi, keluarganya Nabi. Nah, keluarga yang untuk Nabi Jalan pula barangnya. Itulah tadi keseluruhan video. Semoga tayangan video ini bisa bermanfaat buat kita, bisa mendapatkan sedikit ilmu lewat sejarah video yang sudah disampaikan oleh sejarawan tadi dan sudah disampaikan oleh Ustadz kita yaitu Gus Pak. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang telah kita dengarkan bersama, simak bersama tadi ya, cukup jelas siapa sebenarnya para sayyid. Dan para sayyid itu adalah keturunan Sayyidina Husain menurut penjelasan Kebahak. Karena Husain dulu, Sayyidina Husain dibantai di Karbala ya, 72 orang ya, pasukannya, teman-temannya bersama keluarga dari Sayyidina Husain itu dibantai, sehingga ada yang diselamatkan oleh Allah pada waktu itu, bayi dari Sayyidina Husain. Maka keturunan dari bayi Sayyidina Husain itu sehingga menurunkan para sayyid ya, para sayyid yang menyebar di seluruh dunia seperti apa yang telah kita simak tadi, terutama ke Indonesia ya. Namun karena menurut Gus Baha itu kalau keturunan pemimpin
maka mentalnya juga pemimpin. Jadi takut dia nanti bisa berontak dan dianggap membahayakan, maka menurut Gus Bahak tadi semua golongan Sayyid akan diburu supaya tidak lagi eksis di Indonesia. Namun sebelum kedatangan para habaib, untungnya alhamdulillah dengan pertolongan Allah bahwa Islam di Indonesia itu sudah nyampe sekitar abad yang masif ya, yang masif abad ke-15, bahkan ada yang mengatakan abad ke-7, yaitu bertepatan dengan abad pertama Islam, abad pertama Hijriah, itu sudah nyampe Islam ke Indonesia. Nah, jadi Islam nyampe ke Indonesia pada abad ke pertama Hijriah, namun masih tidak menyeluruh, cuma berada di beberapa tempat saja ya. Jadi intinya sekarang adalah kita sudah tahu siapa sebenarnya penyebar Islam di Indonesia. Apakah para habaib, apakah para sayyid? Ternyata para sayyid lah yang pertama kali menyebarkan Islam di Indonesia. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.